Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam buat kalian semua yang nonton video kali ini. Dan kita break dulu dari aktivitas media Bina Bakti TV untuk memberikan berita-berita yang biasanya kita tayangkan di media Bina Bakti TV. Namun dalam konten video kali ini kita akan membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan Karang Taruna. Karena memang media Bina Bakti TV ini yang merupakan media di bawah naungan Karang Taruna. Jadi kita akan sedikit membahas tentang Karang Taruna. Jadi media Bina Bakti TV ini kalian sudah tahu ya, di bawah naungan Karang Taruna Bina Bakti Desa Ciparigi, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Nah, di sini kita akan membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan Karang Taruna, sumber dana Karang Taruna, alokasi dana dari pemerintah untuk Karang Taruna, kemudian pengertian Karang Taruna, kemudian bagaimana caranya menggerakkan anggota Karang Taruna supaya kompak. Nanti di konten video kali ini kita akan bahas secara tuntas gimana sih caranya untuk mengompakkan anggota Karang Taruna dan lain sebagainya, nanti kita akan bahas. Namun setelah intro yang satu ini. Oke, kita bahas tentang pengertian Karang Taruna terlebih dahulu. Karang Taruna adalah sebuah organisasi sosial yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat. Terutama generasi muda di wilayah desa atau kelurahan atau komunitas adat sederajat, dan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial. Oke, di pembahasan selanjutnya kita membahas tentang sumber pendapatan dari Karang Taruna, karena banyak banget yang penasaran tentang sumber pendapatan dari Karang Taruna ini gitu kan. Oke, Karang Taruna adalah sebuah organisasi kepemudaan yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan. Sumber pendapatan Karang Taruna dapat berasal dari beberapa sumber, antara lain yang pertama donasi atau sumbangan dari pihak-pihak yang peduli terhadap kegiatan sosial kemasyarakatan yang dilakukan oleh Karang Taruna. Kemudian poin kedua adalah pemasukan dari kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh Karang Taruna seperti bazar, konser musik, lomba, dan lain sebagainya. Kemudian di poin ketiga ada penggalangan dana dari sponsor atau perusahaan yang tertarik untuk mendukung kegiatan sosial kemasyarakatan yang dilakukan oleh Karang Taruna. Penerimaan hibah atau bantuan dari pemerintah atau lembaga non-pemerintah yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan itu juga masuk sebagai sumber pendapatan Karang Taruna. Sumber pendapatan lainnya seperti penjualan atau merchandise atau produk-produk yang dihasilkan oleh Karang Taruna juga itu masuk dalam sumber pendapatan Karang Taruna. Kemudian penting juga untuk dicatat bahwa sumber pendapatan Karang Taruna ini biasanya digunakan untuk mendukung kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan dan tidak untuk dimaksudkan untuk tujuan komersial atau tujuan pribadi. Oke, di poin selanjutnya atau pembahasan selanjutnya ada alokasi dana dari pemerintah. Oke, di sini akan saya bahas tentang alokasi dana dari pemerintah untuk Karang Taruna. Nah, untuk mendapatkan alokasi dana dari pemerintah ini, Karang Taruna harus mengajukan proposal terlebih dahulu atau usulan kegiatan kepada instansi pemerintah yang memiliki program atau dukungan terhadap organisasi kepemudaan. Misalnya Dinas Pemuda dan Olahraga, kemudian Dinas Sosial, kemudian Dinas Lingkungan Hidup gitu. Oke, dan di sini berikut adalah langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam mengajukan proposal atau usulan kegiatan. Yang pertama adalah menyiapkan proposal kegiatan yang jelas dan terperinci, termasuk rencana kegiatan, sasaran kegiatan, target peserta, anggaran, dan jangka waktu untuk kegiatan itu sendiri. Kemudian, poin kedua, melakukan survei atau riset terkait program dukungan yang diberikan oleh instansi pemerintah terhadap organisasi kepemudaan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui jenis program dan dukungan yang tersedia,
persyaratan yang harus dipenuhi, serta mekanisme pengajuan proposal. 3. Membuat surat permohonan dukungan kegiatan kepada instansi pemerintah yang bersangkutan disertai dengan proposal kegiatan dan persyaratan lain yang diminta. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah menyerahkan proposal kegiatan dan surat permohonan dukungan kegiatan ke instansi pemerintah yang bersangkutan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan. Kemudian selanjutnya ada poin kelima, yaitu menunggu konfirmasi atau balasan dari pemerintah apakah proposal kegiatan ini disetujui atau tidak oleh pemerintah. Kemudian jika disetujui, maka Karang Taruna ini harus dapat mengajukan pengambilan dana sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh instansi pemerintah gitu kan. Namun ada yang perlu diperhatikan dalam pengajuan proposal kegiatan ini antara lain. Yang pertama, kegiatan yang diusulkan harus sesuai dengan visi dan misi dari Karang Taruna itu sendiri dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang dijunjung oleh organisasi itu sendiri. Kemudian poin kedua, yaitu proposal kegiatan harus disusun secara lengkap, jelas, dan terperinci. Kemudian termasuk tujuan, sasaran, target, peserta, anggaran, dan jangka waktu kegiatan. Di poin ketiga, proposal kegiatan harus dapat membuktikan manfaat yang didapat oleh masyarakat dan dampak positif yang dihasilkan dari kegiatan tersebut gitu kan. Jadi harus memberikan dampak positif, harus memberikan manfaat bagi masyarakat terkait kegiatan-kegiatan yang disampaikan oleh Karang Taruna melalui proposal tersebut gitu kan. Oke, di poin keempat, Karang Taruna harus bisa memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah, termasuk persyaratan administrasi seperti surat keterangan domisili, akta pendirian, dan lain-lain gitu kan. Oke, dengan mengajukan proposal kegiatan yang baik dan memenuhi persyaratan, diharapkan Karang Taruna ini dapat memperoleh dukungan dan alokasi dana dari pemerintah untuk dapat menjalankan program-program yang bermanfaat bagi masyarakat gitu. Oke, di poin selanjutnya ada tata cara menggerakkan anggota Karang Taruna supaya lebih kompak gitu. Karena banyak banget ya yang bertanya soal, Bang, gimana sih caranya gitu supaya anggota kita ini bisa kompak gitu, supaya Karang Tarunanya bisa maju. Oke, di sini akan saya jawab, namun disclaimer dulu, di video kali ini hanya sebatas sharing atau berbagi informasi, dan selebihnya saya serahkan kepada kalian semua gitu. Gimana baiknya aja lah gitu. Oke, menggerakkan Karang Taruna atau menggerakkan anggota Karang Taruna agar lebih kompak adalah kunci keberhasilan dalam menjalankan program dan kegiatan. Di poin pertama, mengadakan pertemuan rutin kalau menurut saya ya. Jadi kegiatan rutin seperti pertemuan mungkin dirasa dapat mempererat hubungan antar anggota dan dapat membantu memahami visi dan misi dan tujuan organisasi. Pertemuan dapat dilakukan secara online ataupun tatap muka tergantung situasi dan kondisinya seperti apa gitu kan. Oke, yang kedua adalah menjalin komunikasi dengan baik. Menggunakan media sosial atau aplikasi chatting seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, dan lain sebagainya yang bersangkutan atau yang berkaitan dengan medsos gitu kan, itu sangat efektif sekali ya untuk menjalin komunikasi antar pengurus dengan anggotanya gitu kan. Yang baik dapat membangun kepercayaan dan membantu atasi masalah yang muncul gitu. Oke, poin selanjutnya ada di poin ketiga, yaitu menetapkan tugas dan tanggung jawab. Menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas kepada setiap anggota dapat membantu memperjelas peran masing-masing dalam organisasi. Hal ini juga dapat membantu memastikan bahwa setiap tugas itu terpenuhi dan memperkecil kemungkinan terjadinya tumpang tindih atau saling lempar tanggung jawab. Kemudian poin keempat, mengadakan kegiatan bersama.
Mengadakan kegiatan bersama juga penting dilakukan seperti outbound, camping, atau kegiatan lainnya yang dapat memperkuat hubungan antar anggota kegiatan. Kemudian mengadakan seperti kegiatan-kegiatan yang lebih positif, kegiatan pertanian itu sangat penting juga gitu, membangun kelompok tani atau sebagainya lah gitu kan. Itu sangat penting juga gitu karena memang dapat menjalin kerjasama, menjalin hubungan baik antar anggota Karang Taruna. Poin keenam ada mengembangkan keterampilan, mengadakan pelatihan seperti workshop gitu kan, yang berkaitan dengan kemampuan dan keahlian anggota dapat membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kemudian dalam organisasi hal ini juga dapat memotivasi anggota untuk terus belajar dan berkembang. Dengan melakukan beberapa cara di atas, diharapkan anggota Karang Taruna ini dapat lebih kompak dan bersinergi dalam menjalankan program dan kegiatan yang tergabung dalam Karang Taruna ini gitu kan. Sekian dulu untuk video kali ini, semoga bermanfaat dan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.